Hari ini saya Adik Kurniawan, CGB Angkatan 9, Kabupaten Banyumas, dan rekan saya akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Pak Ade. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik hari ini. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Lutfi, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, baik Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lili Lestari. Saya sebagai guru kelas di kelas 5 SD Negeri 3 Adisara. Saya tadi melakukan supervisi di kelas 5 dengan materi siklus air. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Jadi Bu Lutfi, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi? Nah, ketika saya akan dilakukan supervisi oleh Pak Ade, saya merasa begitu gugup, tapi sekaligus antusias, ingin mengetahui seberapa kemampuan saya dalam mengajar kepada anak. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri? Ya, hal yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah untuk murid saya, pastinya yaitu agar tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Sedangkan hal yang saya ingin kembangkan untuk diri saya yaitu mengenai kemampuan mengajar. Baik. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ampu? Tantangan yang saya hadapi yaitu saya mengajar kepada anak yang memiliki potensi serta bakat masing-masing, dan mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, sehingga saya harus berpikir bagaimana saya menyampaikan materi itu yang kepada anak yang memiliki kemampuan bakat yang berbeda-beda. Baik. Jadi kira-kira persiapan apa yang dilakukan untuk supervisi kali ini? Nah, persiapan yang saya lakukan yaitu saya menyiapkan LKPD sesuai dengan bakat dan minat peserta didik saya. Jadi saya bagi peserta didik saya menjadi 3 macam bakat serta minat mereka, mulai dari gaya belajar mereka, seperti ada yang memiliki gaya belajar visual, terus ada yang memiliki gaya belajar kinestetik serta auditorik. Nah, saya menyampaikan materi itu dengan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Baiklah Bu Lutfi, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu.
sebutkan cita-cita kamu. Yuk. Akbaryuda Nugroho. Pemain sepak bola. Andika Bahtiar. Sakit. Rian Ramadhani. Polisi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Kulfi absen dulu ya. Akbaryuda Nugroho. Absennya nanti yang Bu Lutfi panggil, kamu sebutkan cita-cita kamu. Yuk. Akbaryuda Nugroho. Pemain sepak bola. Andika Bahtiar. Sakit. Rian Ramadhani. Polisi. Faziatul Alkafunisa. Kanaya Simbara Putri. Pramugari. Aila Putri Zahrani. Guru. Muhammad Khairul Anam. Pemain sepak bola. Terima kasih. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, coba kita tepuk semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Nah, coba kalian lihat bagaimana cuaca hari ini. Ya, cuaca hari ini sangat cerah. Apakah kalian tahu apa yang kamu tahu tentang hujan, tentang cuaca? Kalau hujan itu apa? Mendung. Terus ada lagi ciri-ciri sebelum terjadi hujan selain mendung. Menguap. Terus Menjadi awan. biasanya kalau hujan yang turun dari langit itu apa? Air. Air Bu yang turun dari langit. Halo teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud kondensasi? Proses pembentukan awan oleh uap air. Nomor 2. Apa yang dimaksud evaporasi? Proses penguapan air. 3. Penguapan air pada tumbuhan disebut transpirasi. 4. Apa yang dimaksud siklus air? Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Sebutkan nomor 5. Sebutkan tahap-tahapan siklus air. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Ya, Ibu kelas dulu. Nah, sekarang berikutnya untuk kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Apa pengertian siklus air? Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. 2. Apa yang dimaksud presipitasi? Air jatuh ke bumi. 3. Apa yang dimaksud evaporasi? Proses penguapan air laut, danau, dan sungai. 4. Kondensasi adalah proses pembentukan awan. 5. Apa itu siklus air? Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Ya, Ibu kelas plus. Kalian sudah bisa ya mengetahui bahwa pengertian siklus air. Siklus air itu adalah proses perputaran air dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, tahapan-tahapan di dalam siklus air yang pertama itu ada yang namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air oleh air laut, danau, dan air sungai akibat terkena cahaya matahari. Terus yang kedua ada yang namanya transpirasi, proses penguapan oleh tumbuhan atau tanaman. Dan tahapan yang berikutnya adalah kondensasi. Setelah uap air menguap itu akan membentuk
kumpulan awan. Uap air akan membentuk kumpulan awan di udara atau yang disebut sebagai kondensasi. Kemudian awan-awan ini akan terbawa oleh angin dan turun titik-titik air hujan atau yang disebut sebagai presipitasi. Kemudian air hujan ini akan diserap oleh tanah atau yang disebut sebagai infiltrasi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kita akan bagikan lembar kerja. Nah, sebelumnya silakan LKP di kelompoknya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, guru akan membagikan lembar kerja. Nanti kamu isi identitas, nama, kelas, garis miring, nomor absen. Kemudian kamu isi soal evaluasi yang ada di dalam LKPD tersebut. Di sini kamu untuk soal yang pertama kamu untuk melengkapi gambar proses siklus air. Untuk yang kedua, kamu disuruh untuk menarik garis atau mencocokkan antara pengertian dengan tahapan di dalam siklus air. Mengerti untuk petunjuk pekerjaan soalnya? Ya. Kalau saja boleh dikumpulkan. Yang belum silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah ada materi yang sulit? Tidak. Menyenangkan apa tidak belajar hari ini? Ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selamat pulang, hati-hati di jalan. Salam untuk orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Ade Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Adisara, Kabupaten Banyumas. Saya masih ditemani oleh sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dek. Alhamdulillah sehat nggih. Sehat. Baik, di percakapan kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lutfi
terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bu Lutfi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Bu Lutfi, perasaan Bu Lutfi terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu, bagaimana? Iya Pak Kades, perasaan saya sedikit tegang ya karena mungkin belum terbiasa melakukan observasi karya seperti ini, tapi alhamdulillah observasi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, Bu, Iya. sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali, Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas atau di luar kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas atau di luar kelas? Bagaimana? Iya Pak Kades, mungkin kalau untuk tahapannya tentunya saya seperti guru-guru yang lain yaitu membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa itu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, dan sedangkan keterampilannya yaitu menuliskan rangkuman mengenai siklus air terhadap hasil observasi mereka dari alam. Jadi kita melihat bagaimana proses hujan itu turun dan lain sebagainya. Itu Pak Kades. Baik. Jadi area perkembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, gitu. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area perkembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan Pak. Baik, Ibu. Berarti sudah dilakukan dengan baik, ya? Insya Allah. Sudah berjalan dengan sesuai, tapi masih ada kekurangannya. Kemudian menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dan saya hadapi tentunya bahkan dialami oleh guru-guru lain juga, itu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif Pak, jadi kurang aktif dalam pembelajaran. Kurang aktif, ya? Iya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman atau yang lain seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Ya mungkin ini menurut pengalaman saya nih Pak, mungkin kira-kira hal itu bisa terjadi karena saya membagi kelompoknya itu terlalu banyak anaknya. Jadi saya satu kelas 17 anak itu saya bagi 3. Jadi dalam satu kelompok itu kan kemungkinan ada 6 atau 5, itu terlalu banyak. Jadi mereka saling mengandalkan satu sama lain. Akhirnya saya bagi lagi menjadi kelompok kecil, itu mungkin yang harus saya perbaiki. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya, ya Bu, ya? Pada saat ini nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing, ya? Ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik, seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin, Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita pada saya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan atau melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tahu Bapak, karena tapi insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan tersebut. Baik, akan dilakukan
mau secepatnya, mungkin nanti setelah STS gitu, karena ini kan sebentar lagi ada STS 2 ya. Baik, Pak. Ya mendapati akhir semester 2 berarti gitu, nggih. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu secepatnya direalisasikan. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan simulasi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan, pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lutfi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.